Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Saya Hadi Satria dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Langsung kita bahas ke filmnya. Judul, Film Tanah Surga Katanya, merupakan film genre drama Indonesia dirilis pada 15 Agustus 2012. Film ini disutradarai oleh Erwin Novianto. Film ini dibintangi oleh Anji Santoso dan Fuad Idris. Film ini menceritakan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme, dan lain sebagainya. Menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena masyarakat lebih memilih mementingkan untuk kelangsungan hidupnya. Rasa nasionalisme itu sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang aman dan damai, adil dan sejahtera. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi pada sejarah bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia mencapai puncak kejayaan rasa nasionalisme pada masa penjajahan, di mana pejuang-pejuang terdahulu kita bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk membebaskan diri dari tirani. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan cerita dari film Surga Tanah Katanya. Di desa tersebut, hidup seorang kakek bernama Hashim yang dahulu adalah sukarelawan konfrontasi Indonesia sampai Malaysia. Pak Hashim sering menceritakan perjuangannya kepada kedua cucunya yaitu Salman dan adik Salman. Banyak warga yang pindah ke Malaysia, karena kehidupan di sana lebih menjamin daripada kehidupan di desa tersebut, termasuk anak Pak Hashim. Pak Hashim sangat mencintai tanah air Indonesia. Saat anak Pak Hashim mengajak pindah ke Malaysia, Pak Hashim menolak. Saat sang anak membujuk Pak Hashim tidak dihargai pemerintah. Pak Hashim menjawab, "Aku mengabdi bukan untuk pemerintah, tetapi untuk negeri ini." Suatu ketika Pak Hashim sakit dan diperiksa oleh dokter Intel. Sakitnya cukup parah hingga harus dibawa ke kota untuk berobat. Untuk ke kota membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sang cucu Salman bekerja keras untuk mengumpulkan uang tersebut. Walaupun di wilayah Indonesia, tetapi uang yang digunakan adalah ringgit, mata uang Malaysia. Anak-anak yang bersekolah di sana tidak mengetahui bendera Indonesia dan tidak mengetahui lagu Indonesia Raya. Mereka menganggap lagu Kolam Susu yang dipopulerkan oleh Cosplash adalah lagu kebangsaan Indonesia. Salman mempertanyakan apa arti tanah surga dari link lagu Kolam Susu. Jika memang kesejahteraan dan kemakmuran, desa tempat Salman tinggal masih jauh dari hal itu, dan Salman ingin menjadi seorang presiden untuk kemakmuran desanya. Seiring berjalannya waktu, sakit Pak Hashim kambuh, dan Salman menyerahkan seluruh tabungannya untuk Pak Hashim berobat. Di perjalanan ke rumah sakit, Pak Hashim menghembuskan nafas terakhir. Pak Hashim tetap memikirkan tanah air Indonesia di saat terakhirnya. Pak Hashim berpesan, apapun yang terjadi, jangan sampai kehilangan cinta pada negeri ini. Pelajaran yang dapat dipetik dari film Tanah Surga Katanya, 1. Menanamkan cinta tanah air sedari dini dan mempelajari tentang negara Indonesia. 2. Saling menolong satu sama lain. 3. Membangun yang tidak merata, membuat warga negara Indonesia lebih tergantung pada negara tetangga. Studi kasusnya yaitu masyarakat Dusun Gun Tembawang. Dusun Gun Tembawang, Kalimantan Barat adalah sebuah desa yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tembawang merupakan desa yang perbatasan langsung dengan desa Sepit, Sarawak, Malaysia. Di dusun tersebut, akses perjalanan masih sulit. Fasilitas seperti sekolah, rumah sakit pun masih kurang memadai. Sebagian besar penduduk sudah menjadi warga negara Malaysia karena mata pencarian dan perkawinan silang antara masyarakat Indonesia menikah dengan masyarakat Malaysia. Transaksi di desa Guntung Bawang ini menggunakan ringgit Malaysia untuk jual beli walaupun berada di kawasan Indonesia. Hal ini dikarenakan perdagangan yang dilakukan antara warga Indonesia dan warga Malaysia. Akses ke Malaysia lebih mudah dan murah daripada akses ke Kecamatan Etikong, Kalimantan Barat yang merupakan kecamatan resmi dari desa ini.
Karena sulitnya menuju ke kecamatan, banyak warga yang tidak mempunyai KTP, kartu keluarga, atau dokumen lainnya. Warga yang tidak memiliki tanda pengenal diperkirakan mencapai 50%. Warga Indonesia tetapi lebih bergantung ke negara tetangga, dari kebutuhan pribadi, berbelanja, berdagang, akses sekolah, rumah sakit, dan banyak lagi. Akses untuk masuk ke desa ini sangat sulit. Medan yang dilalui rawan jatuh karena jalanan yang berbatu dan berlumpur jika sehabis hujan. Jalanan yang ada di sana dibuat oleh TNI yang bertugas untuk menjaga perbatasan. Dengan adanya TNI, masyarakat Bun Tembawang bisa mengakses dan pergi ke Entikong. Tanpa ada TNI, mungkin belum terdapat jalanan untuk akses keluar masuk. TNI membantu banyak hal kepada warga Bun Tembawang seperti pendidikan, makanan, dan obat-obatan. Kesimpulan dari film ini, film Tanah Surga Katanya bercerita tentang desa perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan kehidupan di sana yang jauh dari kata makmur dan sejahtera. Berbanding terbalik dengan lirik lagu Kolam Susu dan tidak mengenal negara Indonesia. Di Indonesia terdapat dusun Bun Tembawang yang memiliki kisah mirip dengan film Tanah Surga Katanya. Berada di perbatasan Indonesia-Malaysia, menggunakan ringgit untuk bertraksi lebih tergantung ke negara tetangga. Sebagai warga negara, sebisa mungkin kita menanamkan cinta tanah air sedari dini. Mempelajari tentang tanah air, membantu sesama untuk pemerintah lebih memperhatikan wilayah perbatasan agar warga di sana tergantung pada negara tetangga dan juga membuat pembangunan lebih merata. Rasa nasionalisme terdapat diantaranya nasionalisme revolusioner, nasionalisme kontrarevolusioner, nasionalisme sipil, dan nasionalisme sara. Karakteristik dari nasionalisme melambangkan kekuatan suatu negara dan aspirasi yang berkelanjutan, kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat, dan penghargaan untuk dihukum. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.